Haleluya, puji nama Tuhan. Hallelujah. Praise be His name. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, brothers and sisters in Christ. Salam damai dan selamat bertemu kembali dalam ibadah pada pagi ini. May peace be upon you and we welcome you again in this morning service. Doa dan harapan kami, kita semua berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Our prayer and our hope is that we are all in the good protection of our Lord, Yesus Kristus Tuhan kita, our Jesus Christ, Juru Selamat penebus kita. our Savior, our Redeemer. Jika saudara-saudari merupakan pertama kali mengikuti kebaktian ini secara online, For those who are attending the service for the first time, kami amat bersuka cita dan mengalung-alungkan penyertaan saudara di dalam ibadah ini. we rejoice and we welcome you in the midst of us. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-97 ayat yang 12 mengatakan, In the Bible, in Psalms 97 verse 12 says, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Rejoice in the Lord, you who are righteous, and praise His holy name. Haleluya. Hallelujah. Mari kita berdoa. Let us pray. Haleluya. Hallelujah, Lord. Haleluya, Jesus. Bapa Surgawi, lewat pembacaan firman di dalam Mazmur pasal yang ke-97 tadi, Father in heaven, through the reading that we have read from Psalms 97, firman-Mu mendorong dan mengajak kami untuk bersukacita dan menaikkan pujian syukur kami kepada Allah. your word invite us to lift up our praise and worship unto you. Karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Because Lord, you are faithful, pengasih, you are loving menjaga dan menyelamatkan kami. and protecting and as our Savior. Tolonglah kami untuk tetap melihat dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Lord, would you help to fix our eyes on you, agar di tengah-tengah segala situasi yang tidak menentu ini, that even during these uncertain times, kami tetap kuat dan bertekun di dalam iman. we continue to be diligent and firm in our faith. Pada pagi ini Tuhan, This morning, O Lord, penuhi hati kami dengan rasa syukur dan sukacita yang besar karena menyadari would you fill our hearts with gratitude and great joy because we realize bahwa Tuhan ada di pihak kami dan tidak pernah meninggalkan kami. because you are a God that's always on our side, that never forsake us. Kami berdoa, We pray, kemuliaan hadirat-Mu turun ke atas kami ketika kami menaikkan puji-pujian, penyembahan, dan mendengarkan sabda-Mu. your glorious presence will fall in the midst of us even as we live our praise and worship and hear from your word. Berkatilah kebaktian ini dari awal sampai akhir. Bless the service from beginning to the end. Berkati juga talian internet pada pagi ini supaya lancar agar kami dapat mengikuti dan menumpukan sepenuh perhatian kami sepanjang ibadah ini. Would you bless also for a smooth internet connection that we are able to focus and enjoy your presence throughout the service. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami minta semua ini We ask all of this di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. in Jesus Christ's name. Dan semua anak-anak Tuhan yang percaya mengatakan, And all children of God says, amin. Amen. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita yang layak menerima pujian dan penyembahan. Let us give all glory to God who deserves all our praises. Naikkan sorak-sorai dan pujian kita kepada Tuhan. Lift up your praises unto Him. Pujilah Dia dan sembahlah Dia. Worship Him. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena kita adalah anak Tuhan yang diberkati. Amin. Pada pagi hari ini mari kita memuji dan menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan bagiku. Setianya, kasih setianya nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita sekali lagi. Kasih setianya nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Thank you God, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita serukan namanya. Haleluya. Yes God. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, God. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas dalam nama. Yesus. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dan namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, haleluya. Just let us praise Him. Oh, mari kita memuji Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Bapa, karena kami dapat menaikkan, memuji nama-Mu. Dan Tuhan, kami sekali lagi menaikkan dan meninggikan nama-Mu di tengah-tengah kami. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan terimalah Tuhan pujian dan penyembahan kami. Thank you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place, oh God, I worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus.
heavenly kingdom of God. For you are Lord, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God. I worship you, oh God. Oh God, I worship you. Let's worship him. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God. I worship you, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God. I worship you, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God. I worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Come on, church. Be glorified and magnify, oh God. I worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnify, oh God. We worship you. Be glorified, be glorified and magnify, oh God. We worship you. Be glorified, be glorified and magnify, oh God. We worship you. Oh, mari kita menyembah Dia. Mari kita memuji Dia. Layaklah Dia dipuji. Mari kita naikkan pujian. Mari kita memuji. Mari kita menyembah Dia. Oh Yesus, layaklah dipuji, disembah. Haleluya. Kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Bapa pagi ini. Oh Yesus, terimalah Tuhan.
Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, yang bertahta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, layaklah Dia dipuji, layaklah dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih worship team yang sudah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Thank you, worship team, for leading us into praise and worship. Sekali lagi baru yang mengikuti kebaktian ini, Once again, for those who are attending the service, kami amat bersukacita bersama Anda lewat ibadah ini. we are joyful that you are here in the presence, in the midst of us. Saat bagi kita untuk memberikan persembahan dan persuluhan kita kepada Tuhan. Time has come for us to give our tithes and offering unto Him. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, In Malachi chapter 3 verse 10 says, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan menghancurkan berkat kepadamu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. it says in Malachi 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it. Amin. Amen. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa kami di surga, Father in heaven, firman-Mu mengatakan ketika kami membawa persembahan dan persembahan kami ke dalam rumah-Mu, your word says as we bring our tithes and offering into your house, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami sampai berkelimpahan. you will open the floodgates of heaven and pour out abundance of blessing. Kami mau mengambil kesempatan ini untuk bersyukur di atas janji ini. We take this time to give thanks for your promise. Dan terbukti sekali bahwa di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, And evidently, even during these uncertain times, Tuhan setia memelihara dan mencukupi kami di dalam segala perkara. you protect and you provide for us in all things. Saat kami memberi, Even as we give unto you, berkatilah persembahan ini agar kecukupan dalam rumah-Mu terpenuhi dan juga dapat digunakan untuk memperkembangkan kerajaan-Mu. would you bless our offering so that we provide for your house and be used for the expansion of your kingdom. Kami juga mau berdoa We also want to pray untuk setiap tangan-tangan yang memberi secara online, for each hands who give through this online transfer, agar mereka juga tidak berkurangan tetapi diberkati dengan berlimpah-limpah di dalam segala yang dikerjakan dan diusahakan. that they will not lack in anything, but rather be blessed abundantly in all that they do and all their efforts. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dalam nama Yesus kami sudah siap memberi. In Jesus Christ's name, we are ready to give.
Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Saudara dan saudari boleh memberi persembahan secara online transfer ke dalam nomor akaun gereja seperti yang tertera di skrin saat ini. Brothers and sisters in Christ, you may give your offering through online transaction to the account number provided on the screen. Dan jangan lupa untuk screenshot risit pembayaran dan serahkan salinan kepada bendahari gereja untuk rekod. And don't forget to screenshot the receipt of your payment and send it to our church treasurer so that it may be recorded. Terima kasih karena saudara dan saudari setia memberi pada Tuhan. Thank you for faithfully giving unto Him. Semoga pemberian ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. May this offering be used for His glory. Amin. Amen. Sebelum kita dilayani dengan firman Tuhan, Before we serve by the word of the Lord, marilah kita terlebih dahulu mengambil perhatian kepada beberapa pengumuman pada minggu ini. let's look into a few announcements for the upcoming week. Terima kasih di atas perhatian saudara dan saudari di dalam beberapa pengumuman tadi. Thank you for taking note of the announcement made. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Let us prepare our hearts to listen to the word of the Lord. Pada pagi ini kita amat bersukacita sekali karena kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita semua. This morning we rejoice because we will be served by a servant of the Lord that is no stranger to us. Hamba Tuhan ini selalu membawa berkat ketika melayani kita di FIG. He has always bring many blessings to FIG. Dan secara pribadi saya amat diberkati dengan pelayanan hamba Tuhan ini. And also to me personally through his ministry. Dan sudah tentu kehadirannya selalu kita harapkan dan nanti-nantikan. And truly we anticipate and long for his presence. Dengan rasa penuh, rasa hormat, saya mempersilakan Bishop Datu Dr. James Wong untuk melayani kita dengan firman-Nya bersama dengan pastor yang kita kasih, Pastor Matilda, sebagai penterjemah. Without further ado and much respect, we welcome Bishop Datuk Dr. James Wong to deliver the word and also the interpreter, Pastor Matilda. Hello, my dear brothers and sisters, my dear friends in Halo, Christ. halo untuk semua saudara-saudariku dan sahabatku di dalam Tuhan. I hope that you have a good week. Yeah. Dan saya berharap bahwa kita semua ada sesuatu minggu yang sangat baik. Yeah, this is the time that we get together and I want to share from the Bible. I hope the words of the Bible will give us encouragement. Dan inilah masa di mana saya mau berkongsi daripada ayat firman Tuhan dan saya berharap bahwa firman Tuhan ini dapat memberikan dorongan bagi kita semua. Yeah, the theme for our meditation this Sunday is run with perseverance. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu berlumba dengan tekun. Yeah, are you running with perseverance? Adakah kita berlari dengan tekun? Or are you feeling very discouraged? Ataupun kamu merasa kamu begitu kecewa ataupun Yeah. discouraged? Because now we are living in a difficult time. Karena kita hidup di dalam keadaan yang sangat sukar. It is known as a pandemic. Dan ini yang dikenali, yang kita panggil sebagai pandemik. Not only in Sabah we are suffering, but the whole world is suffering. Bukan saja di Sabah kita sangat menderita, tetapi seluruh dunia juga mengalami pengalaman yang sama. Yeah, I think YB Masidi gave a very good summary of our situation today. Dan saya percaya bahwa YB Masidi Manjun telah memberikan satu gambaran yang begitu baik tentang keadaan kita di mana kita berada sekarang. Yeah, at the end of July he said this in the Borneo Post. He said endless lockdowns or EMCO have nearly crippled the economy.
Dan di mana dia katakan ini pada penghujung bulan Julai yang lalu, dia berkata bahwa PKPD yang berterusan itu hampir-hampir melumpuhkan ekonomi kita. Yeah, many companies have ceased operation or experienced huge losses. Di mana ada banyak syarikat-syarikat yang telah berhenti operasi dan mereka mengalami kerugian yang begitu besar sekali. And many people have lost their source of livelihood and are now dependent on government help. Dan kebanyakan orang telah kehilangan punca pendapatan mereka dan sekarang ini mereka bergantung kepada pertolongan daripada kerajaan. Yeah, they want to work again to feed their family. Dan mereka mau bekerja kembali untuk dapat menampung keluarga mereka. Now, how to recover from such suffering? Jadi bagaimanakah kita dapat keluar daripada penderitaan yang seperti ini? And he said, the key to fighting and managing the pandemic is by following the SOP and raising the rate of vaccination of the people. Dia berkata bahwa kunci untuk melawan ataupun menangani pandemik ini adalah untuk mengikuti setiap SOP yang diberikan dan juga meningkatkan lagi meningkatkan lagi orang-orang yang telah menerima vaksinasi. And so you see, we are not gathering physically yet because we want to follow certain SOP. Dan itulah sebabnya kita masih lagi belum ada pertemuan secara fizikal karena kita mau mengikuti setiap SOP yang telah diberikan. The most important is we need to go for our vaccination. Dan yang lebih penting sekali adalah kita harus pergi mengambil suntikan atau vaksinasi kita. So last month from the bishop's office, I have written a letter to all the churches. Jadi pada bulan yang lalu daripada pejabat bishop saya telah menuliskan surat kepada semua gereja-gereja. I encourage all our church members to go for vaccination. Di mana kami mendorong semua jemaat-jemaat kita untuk pergi dan mendaftarkan diri untuk menerima vaksinasi. And the World Health Organization gives two reasons why we should go for vaccination. Dan World Health Organization memberikan dua sebab kenapa kita harus pergi menerima suntikan ini. The first reason is to protect ourselves. Sebab pertama adalah kita perlu melindungi diri kita. And also to protect those around us. Dan juga melindungi semua mereka yang ada di sekeliling kita. Basically, vaccination is to help us, is to help us so that even if we have COVID, we will not die. Dan sebenarnya untuk menerima vaksin ini adalah untuk melindungi kita semua. Walaupun kita terjangkiti oleh virus ini, kita tidak akan meninggal dunia. Yeah, of course, a lot of people who are vaccinated, they still die. Ya memang ada orang yang sudah menerima vaksin ini, mereka juga meninggal dunia. Yeah, but for those people who have vaccination, many of them no need to die. Tapi kebanyakan mereka yang sudah menerima vaksin ini dan mendapat jangkitan, mereka tidak meninggal dunia. Yeah, like my sister, her whole family was COVID positive. Seperti kakak pada bishop, di mana semua keluarganya itu telah dijangkiti oleh virus ini. Yeah, because the father and mother and the children are all vaccinated, so it's just like a flu, they are not well for 2 or 3 days and after that, okay. Dan oleh kerana ibu bapa dan semua mereka itu telah menerima suntikan, mereka dijangkiti sebenarnya, tetapi hanya macam seperti penyakit biasa macam selesma dan akhirnya mereka semua disembuhkan. So I want to encourage you to go for vaccination if you have not vaccinated yet. Jadi saya ingin mendorong kita semua untuk pergilah mendaftarkan diri untuk menerima suntikan ini kalau kamu belum lagi mendapatkannya. You look at the World Health Organization today, the report says that there are more than 4.6 million people already died because of COVID-19. Dan kita tengoklah laporan daripada WHO mengatakan bahwa sampai pada saat ini 4.6 juta orang telah meninggal dunia disebabkan oleh virus ini. Many of our relatives and many of our church members are in this
numbers. Dan banyak daripada mungkin saudara mara kita dan juga kawan-kawan kita tergolong daripada jumlah yang saya sebutkan tadi. And also many pastors are also in these numbers. Dan juga ramai juga pastor yang juga termasuk di dalam jumlah yang saya sebutkan. And so we are living in a very difficult time. Jadi kita hidup dalam satu keadaan yang begitu sukar sekali. And it is also a dangerous time. Dan juga ini merupakan sesuatu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. And now, it is not just about health problem, COVID-19, not just about health. Ini bukan saja hanya COVID-19 ini bukan saja berkaitan dengan penyakit. Yeah, it is, a crisis. It is it is a social crisis. Dan ini menjadikan sesuatu krisis masyarakat atau sosial. And it is also, an economic crisis. Dan ini juga melibatkan satu krisis ekonomi. And it is, so many people have died. It is a human crisis. Dan oleh kerana begitu ramai orang meninggal dunia, ini dipanggil menjadi krisis kemanusiaan. And so it affects, everyone. Jadi ini telah mempengaruhi, mengakibatkan, membawa kesan kepada semua orang. Especially in Malaysia, I read that average, every day 4 people commit suicide. Terutama sekali di Malaysia saya telah membaca bahwa dikatakan bahwa 4 orang dalam satu hari itu telah membunuh diri mereka sendiri. Why people commit suicide? Kenapa mereka membunuh diri? There are 3 reasons. Firstly is the family problem. Yang ada 3 sebab. Yang pertama adalah masalah keluarga. Secondly is the emotional pressure. Dan yang kedua adalah tekanan daripada segi emosi. And thirdly is a financial problem. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh masalah keuangan. So today I want to ask you, do you have family problems? Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada kita, adakah kamu sedang mengalami masalah keluarga? We have to be careful if we have family problems. Kita mesti berhati-hati kalau kita ada masalah keluarga. We have to look for people to help us if we have family problems. Kita perlu mencari orang untuk menolong kita kalau kamu mengalami masalah keluarga. Yeah, we don't want, to hear someone commit suicide. Yeah. Kami tidak mau mendengar ada orang yang membunuh diri. Yeah, I received a video clip from a friend, and it was about a family. A mother commit suicide, and then 2 children beside her also commit suicide. Dan saya telah menerima sesuatu video daripada seorang kawan di mana ada seorang ibu yang membunuh diri dan juga bersama dengan dia 2 orang anaknya. So it was such a shocking video. Do you know? The children cannot hang themselves, right? The mother has to hang them first. Dan ini merupakan sesuatu video yang sangat menggerikan di mana itu anak-anak tidak dapat menggantung diri mereka sendiri. Jadi ibu itu perlu menolong menggantungkan anaknya terlebih dahulu. So do you know the mother has to hang the children first and then eventually hang herself. Nah, apa yang kamu tahu adalah ibunya itu terpaksa menggantung anaknya terlebih dahulu, barulah dia sendiri yang menggantungkan diri. Life has become so difficult in the mind of the mother. If she died, there is no hope for the children. Better let the children die together with her so that she can bring them along with her. You know how painful? Oleh karena keadaan itu begitu sukar sekali dan ibu ini tidak dapat menahannya lagi dan dia berkata, kalau saya mati nanti siapakah yang akan menjaga anak saya? Itulah sebabnya dia membawa anak-anaknya membunuh diri bersama-sama. Kamu rasa itu begitu sangat menyakitkan hati. And then emotional pressure. Do you have a lot of pressure or stress in your life? You have to be careful. Dan juga yang kedua adalah tekanan emosi. Adakah kamu mengalami stres yang begitu berleluasa dalam hati kamu? Itu kita perlu berhati-hati. And then the third reason, if you have lost a job, you have lost your income, be careful also. Dan yang ketiga adalah jika kamu kehilangan pekerjaan dan kehilangan puncak pendapatan, kita harus juga berhati-hati. It is very easy to feel discouraged or fearful during time like that.
Dan pada masa-masa seperti ini sangat senang untuk kita merasa begitu kecewa dan merasa begitu takut sekali. Share your problem so that someone can come along and help you. Jadi kongsikanlah masalah kamu supaya ada seorang yang dapat datang dan berjalan bersama dengan kamu. And so when we look at life during pandemic time, how do you describe life then? Jadi kalau kita melihat keadaan semasa pandemik ini, jadi bagaimanakah kita dapat menggambarkan kehidupan kita sekarang ini? And in life sometimes we say, oh, life is a dream, it's a dream lah, a lot of fantasy. Dan ada orang berkata, oh hidup ini seperti satu mimpi. Oh kamu mimpi saja macam satu fantasi sedang berlaku. Some people say that life, is like going for a holiday. So when you're around, just go for holiday. And now cannot go for holiday already. Jadi ada juga orang berkata bahwa hidup itu macam seperti holiday atau cuti. Jadi kita pergi holiday sana sini. Tapi oleh kena pandemik ini kita tidak dapat lagi berbuat demikian. And some people say life is just like an actor and actress on the stage. Don't be so serious lah. Ini wayang saja bah. Your life is like a wayang. Ya. Dan ada orang berkata bahwa hidup ini seperti seorang pelakon, dipentas. Jangan terlalu memikirkan hal ini karena ini semua wayang saja, pertunjukan But saja. I think the Word of God gives us a very good picture about life. Tapi saya pikir bahwa firman Tuhan itu memberikan satu gambaran yang jelas tentang kehidupan kita. Definitely life is not a dream, a lot of fantasy, no. Dan memang hidup ini bukanlah seperti satu mimpi yang banyak dengan fantasi, kita tahu itu. Yeah, life is not about an actor and actress just acting only. Life is acting. No, it's not acting. Dan hidup ini bukan seperti seorang pelakon yang kita berlakon saja. Tidak, hidup tidak seperti itu. And so we look at Hebrews chapter 12, how Hebrews chapter 12 express life. Jadi kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama bagaimana kehidupan itu sebenarnya digambarkan. And so he says here, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Dan dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban kita dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. And so here we see very clearly that the Bible uses the race, to talk about life. We are all in a race. Dan kita lihat di dalam ayat ini di mana Alkitab menggambarkan bahwa hidup itu seperti satu perlombaan dan semua kita ini berada di dalam satu perlombaan. And here in chapter 12 verse 1 it says here, let us run with perseverance the race marked out for us. So as Christian, as children of God, we have to run this race, but we have to run it with perseverance. Dan itulah firman Tuhan berkata, marilah kita berlomba dengan tekun di dalam perlombaan ini. Jadi kita berlari dengan penuh ketekunan. What is perseverance? Jadi apakah itu ketekunan? Perseverance means endurance. You can endure it and continue to run, to endure. Jadi maksud ketekunan itu adalah kamu terus berlari dan kamu akan bertahan sampai kepada akhirnya. Yeah, perseverance also means you have to be patient, Be patient. Okay, although you are running slowly, but be patient. Jadi juga ketekunan itu juga bermaksud bahwa kamu harus sabar. Walaupun kamu berlari perlahan tetapi kamu harus begitu sabar sekali. Perseverance also means waiting. Yeah, wait. Oh, it is coming. Wait. Dan ketekunan itu juga bermaksud adalah menunggu. Itu akan datang. Jadi kita harus tunggu dan menunggu. And perseverance, this word comes from a very interesting word, to be cheerful and hopeful. Dan juga ketekunan ini datang daripada sesuatu perkataan yang sangat menarik, yaitu begitu bersuka cita sekali dan memiliki sesuatu pengharapan. So when we run this race of life, let's be a bit more cheerful. Don't be so down, be cheerful. Jadi kalau kita mau berlari dan berlomba di dalam perlombaan ini, janganlah kita begitu merasa lemah sekali, tetapi kita berlari dengan penuh sukacita. And it also means hopeful, when you live your life, you run this race, you must always run with hope that you will end well.
Dan juga ketika kita berlari itu kita berlari dengan satu pengharapan. Apabila kita berlari dengan pengharapan kita pasti akan menemukan penghujungnya. Yeah, I believe perseverance is even more important than being strong. Saya pikir bahwa ketekunan itu lebih penting daripada hanya menjadi seorang yang kuat. Yeah, to be strong of course is important in a race. You need to be strong. That is important. Jadi untuk menjadi kuat ya memang itu sangat penting apabila kita berada di dalam satu perlombaan. Perseverance is even more important than being strong. Tapi ketekunan itu lebih penting daripada hanya menjadi seorang yang kuat. Because when you start the race, you could be very strong, but halfway you become flat, or you give up. So you're out of the race. Dan memang kalau dalam perlombaan mungkin pada mulanya kita begitu kuat sekali, kita berlari, tetapi makin lama kita makin lemah dan kita mulai jatuh. Yeah, and then the person with perseverance will always run and keep on running until the end of the race. Dan orang yang berlari dengan penuh ketekunan itu mereka akan terus berlari dan berlari sehingga mereka sampai kepada garis penamatnya. And so we are all in a race and we are running and we must run with perseverance, never give up. Jadi semua kita ini dalam satu perlombaan. Jadi kita harus berlari dengan penuh ketekunan dan jangan sama sekali menyerah kalah. How can we run with perseverance? Jadi bagaimanakah kita boleh berlari dengan ketekunan ini? There are three things the Word of God tells us. There are three things that can help us. Dan Alkitab berkata ada 3 perkara yang disebutkan untuk membantu kita di dalam perlombaan ini. Firstly, we need to consider the witnesses that are surrounding our life. Yang pertama adalah kita perlu mempertimbangkan saksi-saksi yang mengelilingi kita. So we come back to verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1 says this, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Di mana di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dia katakan karena kita mempunyai banyak saksi bagai awan yang mengelilingi kita. Yeah, when we run this race, we are not alone. Jadi kalau kita berlari di dalam perlombaan ini kita sebenarnya tidak sendirian. A lot of witnesses are surrounding us and watching us. Sebenarnya ada banyak saksi-saksi yang sedang mengelilingi kita dan sedang melihat kepada kita. Who are these witnesses? Siapakah saksi-saksi itu? If we go back to chapter 11, Hebrews chapter 11, we see that chapter 11 gives us a list of the names of men and women greatly used by God. They are men and women of great faith. Dan kalau kita kembali melihat kepada pasal yang ke-11, kita melihat bahwa adanya catatan dan di mana saksi-saksi sama ada yang lelaki ataupun yang wanita itu mereka semua berlari dengan tekun. And so you see the name of Noah, Abraham, wife of Abraham, Sarah, Jacob, Joseph, Moses, many witnesses. Dan kita lihatlah nama Abraham, Sarah, Moses, dan Jacob, dan semua ada banyak lagi nama-nama yang disebutkan di sana. Yeah, and so all these people, all these great people, they are watching us, and their lives has a message for us. Dan semua mereka ini sebenarnya mereka sedang memperhatikan kita di dalam perlombaan dan hidup mereka itu ada sesuatu message yang diberikan kepada kita. Yeah, and while we are running this race of life, you feel discouraged, okay? You feel discouraged, but the voice of Noah will come to you. Jadi apabila kita berlari di dalam perlombaan ini dan kita merasa kecewa dan akhirnya kamu mendengarkan suara Noah itu berkata-kata kepada kita. Noah will tell you, in my generation, only one family, only our family is faithful to God. The rest of the people are just not believer. Dan dia akan berkata kepada, adakah kamu lihat keluarga saya, di mana saya dan hanya keluarga sejak saya yang mengasihi mengenal Tuhan, yang lain semua penduduk yang lain itu mereka tidak mengenal Tuhan. If you believe in God, God will open a way for you. Jadi kalau kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi kamu. And sometimes probably you feel that your life is going nowhere and you are discouraged.
Mungkin ada masanya kita merasa bahwa hidup kita ini di sini-sini saja dan kamu merasa begitu kecewa sekali. And then the voice of Abraham will come to you. Dan suara Abraham datang kepada kamu. Yeah, one day God called me. I didn't know where to go, but as I trust Him, He opened the way for me. Dan dia akan berkata kepada kita, suatu hari Tuhan memanggil saya dan saya tidak tahu kemana dia mau saya pergi. Tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan, dia membuka jalan bagi saya. Yeah, Abraham would say, I just obey Him, and He lead me on. Dan Abraham berkata bahwa saya hanya taat kepada Tuhan, yang selebihnya Tuhanlah yang memimpin saya. Don't forget, in this list of great men and women of faith, there was this woman Rahab. Dan jangan lupa di antara semua orang-orang yang beriman ini kita ada seorang wanita yang bernama Rahab. The Bible tells us that Rahab was a prostitute. Dan Alkitab berkata bahwa Rahab ini adalah seorang pelacur. And I have not met any Christian girls with the name Rahab, Dan hingga hari ini saya belum pernah berjumpa lagi dengan seorang gadis Kristen yang namanya Rahab. Because no parents want to name their daughter as Rahab, because Rahab has a very dark background. She was a prostitute. Karena tidak ada seorang ibu bapak pun yang mau menamakan anak perempuan mereka Rahab, karena Rahab ini latar belakangnya dia adalah seorang pelacur. And so if you name your daughter as Rahab, people will think, wow, you want your daughter to become a prostitute. Kalau kamu menamakan anak kamu Rahab, mungkin orang berpikir, oh kamu mau anak kamu menjadi pelacur kayak ini. Yeah, but Rahab is one of the witnesses looking at us. Tetapi sekarang ini Rahab adalah salah seorang daripada saksi-saksi yang sedang melihat kepada kita. And she has a message for us. Dan dia ada suatu berita dan message untuk kita. Yeah, don't be discouraged because of what happened in your past, Dan dia berkata, janganlah kamu begitu kecewa karena apa yang telah berlaku di masa lampau kamu. Because you have a dark chapter, you are very shameful about it. Look at me. I was a prostitute. Dan dia kata, oleh karena kamu ada masa depan yang sangat gelap, kamu rasa kamu berdosa, kamu rasa bersalah, tapi lihatlah kepada saya juga adalah orang yang berdosa. And you know how God used me? Dan kamu tahu bagaimana Tuhan telah menggunakan saya? I become the great grandmother of Jesus Christ. Saya menjadi nenek moyang kepada Yesus Kristus. You see, the voice of encouragement will come to you. Never give up. Jadi itulah sebabnya suara-suara yang memberikan dorongan kepada kita itu selalu datang. Janganlah kita menyerah kalah. And now the voice of David. Nah, sekarang ini suara Daud. Oh, we heard about David, the great guy, he defeated Goliath. Nah, kamu mendengar tentang Daud, seorang yang sangat kuat, di mana dia telah mengalahkan Goliat. And then you know what happened? Because he committed adultery, every believer come to read about his dirty story, Dan oleh kerana dia telah berzina dan semua orang percaya telah membaca cerita akan Daud. I think this is the most widespread scandal in the whole world. Dan saya pikir ini adalah satu skandal yang telah terbuka begitu tersebar luas di seluruh dunia. But if you talk about shame, I think David has more shame than anybody. Kalau kita bercakap tentang yang rasa malu dan sangat memalukan, Raja Daud itu adalah orang yang penuh dengan perasaan seperti ini. But God called me, a man after His own heart. Dan Tuhan telah memanggil dia dan dia dipanggil adalah seorang yang dekat dengan hati Tuhan. So the first thing to stay in the race of life and to continue is to remember there are great men and women of God speaking into our lives and encouraging us to go on. Never give up. Jadi yang pertama untuk kita terus bertekun di dalam perlombaan kita, ingatlah bahwa saksi-saksi iman ini sebenarnya sedang berada memperhatikan kita dan bercakap dengan kita. Jadi janganlah kita putus asa. And the second thing is to consider ourselves. Look at our own lives, how we live our life.
Yang kedua adalah kita perlu melihat kepada diri dia, pertimbangkan diri kita. And so we come back to Hebrews chapter 12 verse 1. Here it says, the later part of the verse, it says, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. We have to look at our own lives. Is there anything that really pull us down? Dan yang bahagian yang kedua, Ibrani pasal 12 bahagian yang kedua, dia berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ini maksudnya adalah kita perlu menyelidiki diri kita. Adakah dosa-dosa yang begitu menjadi membebani atau merintangi perlombaan kita? And so in lives, there are a lot of things that would destroy us, make us a failure. Jadi di dalam hidup ini ada banyak perkara yang boleh merosakkan dan boleh menggagalkan hidup kita. There are many sins that can cause us to fall. Dan ada banyak dosa-dosa yang boleh mengakibatkan kita jatuh. And we must let go of all this. Dan kita harus dikatakan bahwa kita harus menanggalkan semua dosa-dosa ini. I remember the story about a guy, he wanted to climb Mount Kinabalu. Saya teringat sesuatu cerita di mana ada seorang yang mau menaiki Gunung Kinabalu. He wants to bring a lot of things with him, to go up to the mountain. Dan dia mau membawa banyak barang-barang bersama dengan dia untuk mendaki Gunung Kinabalu. He wanted to bring a cooker there. When he arrived at the top of Mount Kinabalu, he want to cook Maggi mee, and then he want to eat Maggi mee on top of Mount Kinabalu and take a picture. For remembrance. Dan dia membawa pemetik tempat masaknya untuk dia bersama dengan dia, karena dia berkata bahwa apabila dia menaiki Gunung Kinabalu sampai di puncak nanti dia mau memasak Maggi dan mau makan dan ambil satu gambar yang sangat menarik. And because he want to take a big picture, good picture, so he brought along his camera, expensive camera, and those expensive lens. One lens might be 3 kilos, very heavy, big one. So he wanted to bring all this with him. Dan oleh kerana dia mau mengambil gambar yang begitu cantik sekali, dia membawa kamera yang berat, yang besar dengan lens yang panjang macam sampai 3 kilo itu untuk naik bersama-sama dengan dia ke puncak. And then he brought a lot of food stuff, a lot of food. He want to celebrate at the top of the mountain. So there's this cooker also he brought along. Ya. Dan dia membawa banyak lagi bahan makanan yang lain dan juga tempat masaknya itu bersama-sama dengan dia kerana untuk supaya dia dapat merayakan berada di puncak sana nanti. And after he want to put out a big flag, for his victories. He wants to take a picture of that. Dan di atas di puncak sana dia mau membawa satu bendera yang besar dan dia mau menayangkan itu. And so when his friends saw it, the friend said, no, you cannot bring so many things up the mountain. Dan kawannya melihat, tidak, kamu tidak boleh membawa barang yang begitu banyak ini untuk mendaki gunung. If you bring all this, you will not be able to reach the top, too heavy. Karena kalau kamu membawa semua barang-barang ini, kamu tidak akan sampai ke puncak karena semua barang ini berat. You have to go up to the mountain as light as possible. Don't let all these things cumber you and then until you cannot climb to the top. Jadi kalau kamu mau sampai ke puncak nanti jangan kamu mesti seringan yang boleh. Jangan membawa barang-barang semua yang berat ini karena ini akan menghalang perjalanan kamu ke sana. Oh, he doesn't believe his friend. No. Jadi dia tidak percaya kawan itu. Tidak. Yeah, early the next morning, very early, he himself went off first. Jadi keesokan hari awal pagi lagi dia sendiri yang berjalan duluan. And all his friends woke up. Oh, he was gone already. Dan apabila kawan dia bangun, dia sudah jalan. So as his friend walk along, climb the mountain, they saw that, hey, how come the Maggi mee is here? Jadi ketika kawan-kawannya berjalan, mereka terkejut, kenapa itu Maggi mee ada di sini? And then after some way they saw, how come the gas cooker thrown here? Dan kemudian kamu jalan lagi sebentar, kenapa ini gas cooker ada di sini? And then they walk along and then they saw the camera lens, 3 kilo camera lens, 3 kilos camera lens. Jadi dia jalan lagi, mereka terkejut lagi nampak itu lens kamera yang 3 kilo itu di sana. Yeah, when they went further they saw even the flag also. Jadi mereka jalan terus lagi, mereka nampak juga yang bendera di tepi ditinggalkan. And so when they went up to the top, they saw him standing there waiting.
Jadi apabila dia sudah sampai mereka berjalan, mereka melihat dia sudah di puncak sana berdiri dan menunggu. And then they ask him, hey, how come you throw away all your things? Jadi mereka bertanya kepada, kenapa kamu buang semua barang-barang yang kamu bawa tadi? He said, I calculated, if I were to bring all these things, I will not be able to arrive at the top. Dan dia berkata bahwa saya telah mengira-ngira kalau saya bawa semua barang-barang ini, saya tidak akan sampai kepada puncaknya. So slowly I throw all of them away. So I managed to reach the top. Jadi dia kata perlahan-perlahan saya meninggalkan semua ini dan akhirnya saya sampai kepada puncaknya. So you see, in this race of life, there are a lot of things probably dragging us down, you know. Jadi lihatlah di dalam perlombaan hidup ini mungkin ada banyak perkara-perkara yang merintangi kita, yang macam seperti satu yang bergayut kepada kita. Yeah, we have to check our own lives. Jadi itulah sebabnya kita perlu menyelidiki kehidupan kita. Is it because I'm very negative thinking so I become discouraged? We have to check. Itu mungkin disebabkan kita ini selalu berpikiran negatif, itulah sebabnya kita menjadi lemah. Jadi kita perlu menyelidiki pemikiran kita. Is it because I'm lazy, I love sleep rather than go and work? Is it the problem? Ataupun mungkin karena saya ini malas, saya suka tidur daripada bekerja, adakah itu masalahnya? Why my wife dislike me so much? Is it because every time I shouted at her? You see, I have to check my life. Jadi kenapa istri saya tidak suka dengan saya? Mungkinkah setiap kali saya berteriak sejak sama dia, meneriaki dia, dan saya perlu menyelidiki diri saya. And so everybody is discouraged. Jadi semua orang pun ada rasa kekecewaan. And we have to look at our lives. Kita perlu Sin memperlihat drag hidup us kita. down. Sin will drag us down. Di mana dosa itu sebenarnya yang merintangi kita dan menjatuhkan kita. Probably there's a beautiful girl, you know. Mungkin kita lihat seorang perempuan yang sangat cantik. You go and meet her a few more times and talk to her. Probably you'll fall in love with her. Mungkin kamu berceritalah dia beberapa kali, lama-kelamaan kamu jatuh cinta lah dengan And dia. that relationship will drag your whole family down. Dan relationship ataupun persahabatan seperti itu, kalau berterusan itu akan menjatuhkan keluarga kamu. Probably you meet a very gentle, understanding man. Mungkin kamu berjumpa dengan seorang jejaka yang lemah lembut. Oh, he treats you so well. Oh, dia telah memperlakukan kamu dengan begitu baik sekali. Yeah, he cares for you so much. Dia sangat memperhatikan So you kamu. compare, my husband, hey, hopeless. This guy really love me and care for me, you know. Jadi mungkin kamu coba membanding-banding, ya saya punya suami tidak memperhatikan saya. Oh, mungkin orang ini memperhatikan saya. You have to be careful. You have to be careful. Kamu harus berhati-hati. If you go and talk to him and spend more time with him, you will fall in love with him. Kalau kamu terus bergaul dengan dia, bercakap dengan dia, lama-kelamaan kamu jatuh cinta And dengan that dia. will drag your whole family down. Dan itu akan meruntuhkan keluargamu. Is there any sin that is dragging us down? Adakah dosa-dosa yang begitu merintangi kita dan melemahkan kita? The word of God says, live it today, live. Dan Alkitab berkata bahwa tanggalkan dosa itu, lepaskan dosa itu. And to stay strong in the race, the third thing we need to consider is to consider our Lord Jesus Christ. Untuk kita terus bertekun di dalam perlombaan kita, yang perkara yang ketiga yang kita perlu perhatikan adalah kita pertimbangkan Yesus. And verse 2 here says, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Dalam ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Why do we fix our eyes on Jesus? The reason is given in verse 3. It says there, so that you will not grow weary and lose heart.
Dan kenapa kita perlu meletakkan mata kita tertuju kepada Yesus? Jawabannya itu diberikan kepada dalam ayat yang ketiga dikatakan supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus And so asa. let us fix our eyes on Jesus. Simply it means that you fix your eyes on the Lord Jesus Christ and not look around, If you look around, you may become discouraged. Dan inilah adalah dorongannya adalah kita menunjukkan mata kita tertuju kepada Yesus karena jikalau kita melihat kiri kanan kita pasti akan menjadi putus asa. Don't compare yourself with other people. Janganlah bandingkan diri kita dengan orang lain. Look at Jesus. Pandanglah kepada This is Yesus. important. This is important. Yeah? Dan inilah sangat-sangat penting sekali. Because if you compare with the poor, you find that you are quite rich, Karena kalau kamu bandingkan diri kamu dengan orang yang miskin, sebenarnya kamu itu kaya. If you compare with the rich, then you find that you are very poor. Jadi Isn't it? karena kalau kita bandingkan diri kita dengan orang kaya, pasti kita merasa kita miskin. And if you compare with the stupid people, you find that, you are quite smart. Nah, kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang dungu, mungkin kita merasa bahwa kita sebenarnya begitu pintar sekali. Yeah, but if you compare yourself with the smart, alamak, you feel that you are really stupid. Dan kalau kita membandingkan diri dengan diri kita dengan orang yang pintar, kamu merasa bahwa kamu ini seperti orang yang dungu. So if you compare with people, sooner or later you yourself become discouraged. Jadi kalau kita selalu saja membandingkan diri kita dengan orang lain, lama kelamaan kamu sendiri akan putus If you asa. compare your situation with other people's situation, sooner or later you also become discouraged. Kalau kita membandingkan situasi kita dengan orang yang lain, lama kelamaan kamu juga akan menjadi putus asa. So the word of God says, fix your eyes on Jesus. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa letakkanlah, biarlah matamu itu tertuju kepada Yeah, Yesus don't look Kristus. left and right. No, fix it on Jesus. Jangan lihat kiri kanan, tetapi biarlah matamu itu tertuju kepada Yesus. Because He is the perfecter of our faith. He is perfect. Karena dialah yang menyempurnakan iman kita, karena dia adalah Allah yang sempurna. And He is a Savior and He suffered joyfully. Dan karena dia adalah juru selamat kita dan dia menderita dengan penuh kesukacitaan. And so we have to learn from Him. Jesus also suffered, but He suffered joyfully. So I ought to be joyful also, when I'm going through suffering. Jadi oleh Yesus itu dia menderita untuk kita dan menderita dengan kesukacitaan, dan oleh sebab itu kita juga harus memiliki perasaan dan pemikiran yang sama. And He says here that the Bible says here that for the joy set before Him, He endured all the shame and the suffering. Dan di mana dia kata bahwa dia oleh karena sukacita yang ada pada dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Our joy, is in the hand of God. God will make a way for us. Our final home is in heaven. That is our joy and our hope. Dan memang sukacita kita itu ada di dalam tangan Tuhan, dan sukacita kita itu adalah di dalam Tuhan, dan kita tahu bahwa kita sedang menuju kepada rumah kita itu yang penuh dengan sukacita. The present suffering is just temporarily. Dan Okay. penderitaan yang ada sekarang ini hanya sementara sahaja. So we have to see beyond the cross, beyond the suffering. There is eternal life. Jadi itulah sebabnya kita harus memandang, melintasi daripada masalah, melintasi daripada penderitaan kita ini. So in our situation, in our suffering, we look at Jesus, and verse 3 becomes true, so that we will not grow weary and lose heart. Jadi di dalam penderitaan kita, di dalam masalah kita memandang kepada Yesus supaya apa yang berlaku, jawabannya adalah ayat yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Well, my brothers and sisters in Christ, here are the three things that we can learn from the Word of God in order to run the race of life with perseverance. Di dalam saudara-saudariku, inilah tiga perkara yang kita boleh belajar di dalam hidup kita supaya kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan kita. Yeah, firstly, consider the witnesses, the great men and women of God. They have voices to encourage us to move on in life. Yang pertama adalah perhatikan saksi-saksi yang ada di sekeliling kita yang mendorong kita, memperhatikan kita supaya kita boleh meneruskan perjalanan hidup kita. And we also have to check ourselves. Anything that is dragging us down,
Dan juga kita perlu menyelidiki diri kita. Adakah perkara-perkara di dalam hidup kita yang melemahkan kita? Yeah, is it fear? Is it anxiety that is dragging us down? Adakah ketakutan? Adakah kekhawatiran yang melemahkan kita? Is it negative thinking, negative thoughts and all Adakah- this? Adakah itu pemikiran negatif yang ada di dalam pemikiran kita? And is it because some kind of a sin that is dragging us down? Ataupun adakah ada dosa yang tersembunyi yang begitu merintangi kita seperti satu yang bergayut kepada kita? Yeah, today lift them down. Lift them down. Lift it. Dan hari ini kita tanggalkan semua itu. Lift it at the cross of Jesus Christ. Dan tanggalkan itu dan letakkan itu di bawah kaki, di bawah salib Kristus. And finally, let us consider Jesus Christ. Fix our eyes on Him. Dan yang terakhir adalah marilah kita mempertimbangkan Yesus, yaitu kita menunjukkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. He is our Savior. Dia adalah juru selamat kita. He is our shepherd. Dia adalah gembala kita. And He is our example. Dan dia adalah contoh kita. And He is our strength. Dan dia adalah kekuatan kita. Like what Paul says, I can do all things through Jesus Christ who strengthened me. Dan di mana Paulus berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang diberikan oleh Yesus kepadaku. So, my dear brothers and sisters, let's run with perseverance and never give up. Jadi saudara-saudariku, marilah kita berlari dengan penuh ketekunan dan jangan merasa putus asa. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, today we bring our hearts before you. Bapa di surga, kami membawa hati kami kepadamu. Many of our hearts are broken. Banyak di antara hati-hati kami ini begitu terluka. And many of our hearts are discouraged and disillusioned. Dan banyak daripada hati kami ini begitu putus asa dan begitu tidak menentu. And we pray that Lord, your word will bring healing to our hearts today. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu itu membawa kesembuhan bagi kami. Make us strong in our mind, body and spirit. Jadikanlah kami kuat di dalam pemikiran kami, di dalam tubuh kami, di dalam roh kami. Help us to look at Jesus, fix our eyes on Jesus, our Savior. Dan tolonglah kami melihat kepada Yesus, memandang kepada Yesus, juru selamat kami. So that we can run the race of life with perseverance until the end. Supaya kami boleh berlari dengan tekun, dengan penuh ketabahan sampai kepada penghujungnya. Let hope, have victory over our discouragement. Dan biarlah pengharapan itu menang atas setiap rasa putus asa kami. We pray all this in Jesus' name. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bishop Datuk Dr. James Wong yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan pada pagi ini. We thank you, His servant, Bishop Datuk Dr. James Wong, for deliver the word of the Lord this morning. Kami berdoa supaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga campur tangan Tuhan di dalam segala pelayanan yang diberikan. We pray for the Lord's blessing, protection, and guidance be with Him in His ministry. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Brothers and sisters in Christ, saya ingat kepada sesuatu peristiwa yang terjadi lama dahulu lewat pembacaan. I remembered an incident that happened a long time ago. Ini berlaku pada bulan Ogos tahun 1628. It happened in August 1628. Tarik ini adalah merupakan hari yang gelap bagi tentara laut Sweden. This was a dark day for the Swedish Navy. Kapal yang dibina selama 2 tahun karam setelah berlayar sejauh 1,6 km saja. A ship that was built for 2 years sank after sailing 1.6 kilometer. Ini karena beban yang sangat berat. This was cause of heavy load. Kapal tersebut dihiasi dengan mewah dan dibekalkan dengan 64 buah meriam, dan ini adalah merupakan beban yang terlalu berat bagi kapal itu. The ship was luxuriously decorated and supplied with 64 cannons, and it overly loaded the ship. Saudara dan saudari dikasihi Tuhan, Brothers and sisters in Christ, kehidupan Kristen juga akan tenggelam dengan beban yang terlalu berat. similarly, the Christian life will be overly loaded. Sebab itu Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya.
That is why Jesus called us to come to Him. Yesus mengatakan, marilah kepadaku orang-orang yang letih lesu dan beban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. The Lord says, come to Him for those who are tired and heavy laden, and He will give you rest. Saudara-saudara yang kekasih, Brothers and sisters, marilah bertekun di dalam perlombaan iman. let us be diligent in this race of faith. Berlomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. In this race, let our eyes fixed on Him. Dialah yang memimpin kita kepada kesempurnaan iman, He will lead us into the perfection of our faith. yang telah memikul salib dan menanggung segala penderitaan, tetapi sekarang ini duduk di sebelah kanan takhta Allah. He's carried the cross and bore all our sufferings, and right now is seated at the right hand of God. Haleluya. Hallelujah. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, Before we end the service, marilah kita berdoa sekali lagi untuk perlindungan Tuhan dan menyerahkan keluarga, gereja, bangsa kita kepada Tuhan. let us pray so that we can uphold our family, our church, and our nation unto Him. Dan jangan juga lupa berdoa bagi saudara-saudara kita yang baru-baru ini telah ditimpa bencana banjir lumpur. And let us also not forget to our brothers and sisters who are affected by the flood. Dan sehingga saat ini mereka masih mengusahakan untuk membersihkan tempat masing-masing, dan ada di antara mereka yang mengalami kerugian yang begitu besar. And even to this day, they are still cleaning out their spaces and are terribly affected by the flood. Mari kita bantu dan membawa mereka di dalam doa. Let us help them and uphold them in our prayer. Mari kita semua berdoa. Let us pray. Haleluya. Hallelujah. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Father in heaven, we give thanks that you were with us throughout the service. Sebelum kami mengakhiri, kami ingin mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan, Before we end, we once again want to lift up our hands and our hearts unto you. menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Surrender our life once again before you. Tuhan, tolong kami untuk berlomba di dalam perlombaan dengan iman, dengan penuh tekun. Lord, help us to diligently run this race of faith. Terima kasih Bapa, Thank you, Father, karena Engkau sahaja tempat kami menumpukan perhatian kami, that we could fix our eyes on you, di mana kami dapat mendapat pertolongan pada waktunya. where we could receive help from you. Kami mengambil kesempatan ini Tuhan untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang terlibat di dalam musibah banjir beberapa hari yang lalu, And we take this time to uphold our brothers and sisters who are affected by the recent flood, di mana banyak kerusakan harta benda terjadi, where there were many damage done to their property. tempat penginapan yang dipenuhi dengan lumpur, The house was filled with mud dan saat ini mereka masih membersihkan tempat mereka. and are still currently cleaning up their place. Ada di antara mereka yang masih bersedih karena kehilangan tempat berteduh. And some of them are grieving because they do not have a place to stay. Bahkan ada di antara saudara-saudara kami ya Tuhan yang meninggal akibat daripada kejadian hujan lebat yang berlaku. And there are even some who passed away due to the flood. Dan semua ini Tuhan, kami mau mengangkat mereka ke dalam tangan-Mu. Lord, we uphold all this unto you. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan campur tangan, We pray for your intervention menghiburkan mereka dan menguatkan mereka, to uplift them and strengthen them, agar di dalam keadaan seperti ini mereka melihat kuasa-Mu dan kasih-Mu yang melindungi mereka dan menyertai mereka. that even in these trying times, they find their strength and their source of joy in you. Bukakan jalan, bukakan tingkap Tuhan, Would you open up their way, sehingga mereka yang memerlukan bantuan dalam apapun segi bantuan, so those who are seeking for help itu akan dapat menerimanya. will be able to receive them. Terima kasih Bapa di surga. Thank you, Father in heaven. Kami juga menyerahkan semua anggota keluarga kami ke dalam tangan-Mu, We also want to surrender our family unto your hands, khusus buat keluarga besar FIG ini ke dalam tangan-Mu. especially our FIG family. Kami berdoa Tuhan, We pray, O Lord, supaya Tuhan terus menguatkan kami dan meneguhkan kami. that you continue to strengthen us and make us firm. Ada di antara kami yang mungkin berkekurangan saat ini, Maybe there are some of us who are currently in need akibat daripada bencana-bencana ataupun perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kami saat ini. due to all the incidents that are happening around us. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan campur tangan,
Oh Lord, we pray you intervene. membuka jalan, You open up the way supaya kekurangan mereka dapat terpenuhi. so that you could fulfill their needs. Terima kasih Bapa di surga. Thank you, Father in heaven. Kami juga terus mengangkat bangsa kami dan negara kami ke dalam tangan-Mu. We also want to surrender our nation, our country to you. Kami berdoa, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu ya Tuhan. We pray, Lord God, let your kingdom come, your will be done. Engkau yang berkuasa atas bangsa kami dan negara kami. Would you reign over our nation? Dan Engkaulah ya Tuhan yang memerintah atas bangsa kami dan negara kami. And would you take sovereignty over our land? Bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar daripada kehendak-Mu. That nothing apart from your will happen in our land. Dan dengan kehendak-Mu ya Tuhan, negara kami boleh dipulihkan. And by your will, our land will be restored Sedang dipulihkan. and is healing. Terima kasih Bapa di surga. Thank you, Father. Biar keselamatan daripada Tuhan May salvation come from you, dicurahkan ke atas bangsa kami dan negara kami. poured out for our nation, our country. Terima kasih Bapa di surga. Thank you, Father. Kami mengakhiri kebaktian kami pada pagi ini We end this service dengan menyerahkan semua pribadi kami yang terlibat and surrender each and every one of us yang mengikuti ibadah ini. who attended the Tuhan service. terus campur tangan dan menyertai kami sepanjang hari ini. Will continue to accompany us, be with us. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Lord, in Jesus Christ's name, kami sudah berdoa. we pray. Amin. Amen. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Beloved brothers and sisters, kebaktian kita sudah berakhir di sini. our service ends here, Dan selamat berjumpa kembali di kebaktian di minggu hadapan. and we will meet once again in the upcoming service. Tuhan memberkati. Lord bless you. Amin. Amen. Let's give him praise, for he